Halo everyone, selamat datang di Kios Channel. Di video kita kali ini saya akan menyajikan beberapa kabar yang mungkin cukup menarik untuk Anda di tahun 2025. Oke, let's go. Kabar pertama datang dari dunia politik. Seperti yang kita telah ketahui, setelah Trump kembali menjadi presiden US, Trump menaikkan tarif dagang internasional mencapai 32% bagi Indonesia di pasar Asia. Hal ini menjadi momok menakutkan bagi pemerintahan kita. Namun, setelah bernegosiasi, akhirnya tarif terhadap Indonesia diturunkan menjadi 19%. Terus, di mana keanehannya? Nah, untuk mendapatkan tarif pasar global yang 19%, USA memberikan syarat kepada Indonesia, dan syarat inilah yang membuat netizen Indonesia kebingungan dan mempertanyakan tindakan serta keputusan para penjabat pemerintahan Republik Indonesia. Berikut adalah syarat yang diberikan oleh US terkait tarif 19%. Yang pertama, tarif 0% bagi USA masuk ke Indonesia. Yang kedua, harus membeli energi dan bahan pangan dari USA. Dan yang terakhir adalah Indonesia harus membeli pesawat Boeing 797 sebanyak 50 unit. Dan salah satu yang paling disorot saat ini adalah pemberian data pribadi masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk dikelola oleh USA. Netizen Indonesia beranggapan bahwa pemerintahnya sendiri secara tidak langsung telah menjual data pribadi masyarakat kepada USA dan merasa kecewa karena hanya untuk angka 19% pemerintah seperti menjual segalanya masuk warganya sendiri. Selain itu, beberapa dampak negatif tarif 0% USA bisa membuat persaingan dagang menjadi tidak setara. Perusahaan lokal yang hanya mengandalkan distribusi dalam negeri akan menjadi terbebani. Petani makin tercekik dan kaum buruh akan semakin terkalai. Dan untuk pesawat Boeing, ya mungkin masih bisa lah buat para penjabat yang hedon ke luar negeri sekeluarga pakai duit pajak rakyat. Oh my god. Oke, sekarang kita masuk ke dunia hiburan. Hal ini mengenai dunia VTuber. Kabar ini datang dari Nimi Nightmare yang akan segera menikah. Selamat untuk Nimi Nightmare, dan ya mungkin ini menjadi momok yang paling menakutkan bagi para viewers. Semoga viewersnya pada tabah. Hal ini membuat beberapa fans menjadi terpuruk, namun mereka tetap merasa bahagia demi idola mereka. Nimi dalam streamnya juga mengatakan bahwa memang ingin berkeluarga dan mengatakan meski telah menikah suatu saat nanti, dia tidak akan menghentikan kegiatan VTubernya dan akan terus stream meski telah menjadi obasan atau ya bibi-bibi. Pernikahannya lancar ya, dan ya dihindarkan dari berbagai macam kendala. Tetap support idola kalian apapun pilihannya sebagai seorang fans. Oke, masih dalam dunia hiburan tentang VTuber, namun kabar ini bukan tentang talent, melainkan tentang agensi yang menaunginya. Kabar ini datang dari skandal korupsi uang amal dan permasalahan dana agensi VSojo. VSojo adalah agensi VTuber asal Amerika Serikat yang bertepatan di San Francisco, California. Berbeda dari Nijisanji dan Hololive yang menargetkan Asia sebagai pasar entertainment, mereka VSojo menargetkan Eropa sebagai pasar entertainment. Skandal ini dimulai dari keluarnya Iron Mouse, salah satu VTuber terbesar dan paling terkenal di USA pada saat ini. I am leaving VShojo. Unfortunately, I recently found out that for the past couple of months, I have been misled by VShojo. With the information that I currently have, I believe that I am owed a significant amount of funds, which I have not been paid. And most importantly, the thing that hurts me the most is that the Immune Deficiency Foundation, which is the most important charity to me and also the reason why I am here today, is owed over $500,000 from VShojo. Yang keluar dari agensi VSojo dikarenakan ya VSojo tidak membayarkan uang dinasti
dikarenakan Visojo tidak membayarkan uang donasi milik Iron Mouse ke organisasi Immune Deficiency Foundation, organisasi yang membantu menangani masyarakat yang mengidap kelainan terhadap sistem kekebalan tubuh, yang dimana Iron Mouse sendiri adalah salah satu pengidap kelainan tersebut. Namun setelah 1 tahun berlalu, Visojo kedapati sama sekali tidak membayarkan uang tersebut ke organisasi terkait. Karena halnya satu persatu talent dari Visojo keluar dengan alasan mereka masing-masing. Yang pertama seperti Kuro yang bilang bahwa Visojo itu tidak memenuhi kontrak, perusahaan yang masih memiliki hutang kepada Henya, salah satu VTuber kita, ya lebih tepatnya VTuber kalian. Sorry, I'm just so nervous right now. Michi yang jelas-jelas masih belum digaji selama 1 tahun. Bahkan Son melakukan stream langsung dengan CEO Visojo cabang Jepang demi mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan ya, dalam streamingnya dia langsung keluar di depan muka CEO Visojo Jepang. Ya, langsung di saat itu juga. I quit VShoujo today. はい。 VShoujo やめます今日。はい。はい。31日予定でしたけど今日やめます。I quit. This is very wrong, ローさん。はい。 Very very wrong. You're telling me that VShoujo JP was doing good. Looked like at least はい。 doing good. 払っていたとしても、ケイソンに払っていたとしても大丈夫だったっていう感じですね。 You're telling me you could have paid me? そういうことです。 Then where is it? Where is it? I want it now. Oh, did you just die? What? いや、 Dan beberapa hari kemudian, tidak lama, pada saat video ini pun masih dibuat, CEO Visojo menyatakan kebangkrutannya dan menutup agensi Visojo. Dengan ini berakhirlah kisah jalanan dari agensi VTuber Visojo. Kabar berikutnya masih dalam dunia hiburan, namun kali ini datang dari dunia game. Kalian pasti tahu film animasi asal Malaysia, Upin dan Ipin. Film animasi bertemakan kehidupan keseharian tentang dua bocah kembar yatim piatu yang hidup bersama kakak perempuannya. Wow, Mamma mia. Dan nenek, berlatarkan di desa yang bernama Kampung Durian Runtuh. Film ini bertargetkan anak-anak bahkan untuk berbagai kalangan usia. Dan film ini menjadi salah satu film keluarga terlaris se-Asia Tenggara. Dan akhirnya Upin dan Ipin mendapatkan adaptasi game dibuat oleh Streamline Studio asal Malaysia. Dengan grafik yang ciamik dan tipe game open world yang wholesome, game ini cocok untuk orang yang lelah dengan aktivitas kerja. Namun untuk game yang bertemakan santai, game ini dibanderol dengan harga yang benar-benar mahal, sekisaran Rp650.000. Bahkan game ini harganya melampaui game AAA seperti Elden Ring atau untuk yang terbaru Clair Obscure Expedition 33 yang harganya masih di bawah Upin dan Ipin. Hal ini tidak lepas dari skandal studio itu sendiri, kan netizen Malaysia menghimbau untuk memboikot game ini karena skandalnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Skandal apa yang dibuat oleh studio Streamline? Didapati Streamline Studio telah mengeksploitasi para pekerjanya selama dalam pengembangan game, baik Upin dan Ipin atau game yang lain. Para pegawainya sama sekali tidak digaji. Hal ini berlangsung cukup lama, dan jikalau pegawai, para programmer dan lain sebagainya yang berkesinambung dalam pengembangan game tersebut menginginkan haknya untuk mendapatkan gaji, mereka harus menyelesaikan terlebih dahulu gamenya. Baru setelah gamenya selesai, mereka akan dibayar. Begitu. Yang paling menyengangkan, para pegawai ini tidak sedikit
ya didapati dipecat secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan ataupun surat peringatan, dan bahkan beberapa pegawai ada juga yang dimutasi tanpa digaji, langsung dipindahkan ke pengembangan game yang lain dengan embel-embel jika menolak maka gajinya tidak akan dibayarkan. Di sisi lain, para streamer yang memainkan game ini ya, dalam kurung Upin dan Ipin terkena pelanggaran hak cipta. Bahkan streamer Windah Basudara masih terkena pelanggaran hak cipta. Yang lebih mencengangkannya lagi adalah studio yang membuat film Upin dan Ipin itu menggunakan footage penggalan video streaming dari streamer Bang Windah Basudara untuk promosi mereka. Gila, bahkan mereka streamernya nggak disupport guys. Maksudnya mereka mau sebutuh uang gitu kah bagaimana gitu guys. Oke, kabar selanjutnya dan mungkin akan menjadi kabar terakhir di dalam video kita kali ini. Masih dalam dunia game, yaitu pembuatan petisi untuk tetap bisa bermain game. Loh, kenapa? Apakah tidak bisa bermain game lagi? Atau player akan dilarang untuk bermain game? Atau game akan dilarang? Tidak ya. Petisi ini tuh dibuat agar gamenya itu tidak mati meskipun developer, studio, publisher, korporat sudah meninggalkan game tersebut. Hal ini dikarenakan game saat ini tidak hanya menjadi pengisi waktu luang, namun telah menjadi pop culture. Tidak ada orang yang tidak main game, bahkan ibu-ibu pun main Candy Crush. Ya, Crush dan Kamboja punya, pajak naik terus. Namun akhir-akhir ini netizen, terutama gamers, dibuat geram atas penutupan server sebuah game. Dan hal itu membuat gamenya tidak bisa dimainkan lagi untuk selama-lamanya, kecuali kalau servernya dibuka lagi. Awal dari terbentuknya petisi ini adalah Ubisoft yang sebenarnya mau bangkrut gara-gara ya agenda waktu quick dan Shadow pun tamatnya nggak jelas yang menutup server game The Crew. Hal itu membuat netizen, terutama para player yang sudah membayar game The Crew, karena setelah membayar gamenya, Ubisoft tidak mencantumkan atau memasukkan fitur offline ke dalam game The Crew. Memang pada dasarnya netizen, gamers, people hanya membeli lisensi gamenya. Namun apa gunanya lisensi game tersebut ya gamenya tidak bisa dimainkan lagi? Ada tuh masuk scam gak sih? Apalagi peraturan lisensi dari sebuah game itu muncul setelah gamenya dibeli, bukan sebelum membeli gamenya. Bisa-bisa kalau semua game seperti ini yang ada just hancur, turun pamornya. Berdasarkan isi dari petisi tersebut, secara simpel netizen hanya ingin tetap memainkan gamenya meskipun gamenya telah ditinggalkan oleh developer dan sama sekali tidak menginginkan hak intelektual atau hak kreativitas keseluruhan dari game tersebut. Ya mungkin ya semoga kita dapat jalan terbaik dari permasalahan ini. Oke, sekian kabar dari Kios Channel. Semoga kalian terhibur. Jangan terlalu dianggap serius karena video ini itu hanya entertainment, hanya pemberian informasi dan tidak berniat sama sekali untuk menyerang salah satu pihak manapun. Dan ya, thank you for watching this video. Hope you enjoy. Please like, comment, and share this video to everyone you know. Don't forget to subscribe. Have a nice day and bye-bye. Bye-bye. Bye. Thank you.